Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan. Saya CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Juwani. Di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik ada 3, yaitu yang pertama pra-observasi, terus observasi, dan pasca observasi. Untuk hari ini saya akan ditemani dengan Bu Dwi Andriani, guru informatika. Ya, langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi juga Kak Hasan. Gimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi Bu, kegiatan seperti adanya ke Bu Dwi. Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan diri sendiri seorang guru, di mana apakah Bu Dwi sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah. Kira-kira kelas mana yang disupervisi Bu nantinya Bu? Rencananya kelas 10 TB2 Pak. 10 TB2 ya. Waktunya kapan Ibu? Waktunya berarti hari Rabu Pak. Hari Rabu. Pas jadwalnya hari Rabu Ya. tanggal 20 September Ya. jam ke-4 dan 5. Untuk waktunya itu sekitar jam 9.45 Pak sampai jam 11. Kita sepakati ya Bu bahwa kegiatan supervisi nanti hari Rabu tanggal 20 September jam ke-45 pukul 9.45 sampai 11.05. Iya. Dari kegiatan pra-observasi ini nanti tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di hari Rabu itu nanti melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu membuat infografis dengan tema sistem komputer menggunakan aplikasi Canva ya Pak ya dengan baik. Oh gitu. Terus nanti saat bagian mana yang Ibu kembangkan saat proses pembelajaran ya Bu? Ya, untuk yang ingin saya kembangkan itu untuk meningkatkan kemampuan penguasaan materi siswa Pak, terutama pada materi sistem komputer tadi, dan juga meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan platform Canva dalam rangka membuat infografis yang bertema tentang tadi sistem komputer tadi. Oh gitu. Untuk mencapai itu strategi apa yang Ibu lakukan? Untuk strateginya nanti rencana saya akan membuat anak dalam satu kelas itu saya buat beberapa kelompok. Ya. Kemudian untuk kelompoknya saya sesuaikan berdasarkan minat dan bakat siswa Pak. Oh gitu. Terus rencana pembelajaran atau metode pembelajarannya seperti apa tuh nanti? Untuk metode pembelajarannya nanti menggunakan project based learning Mbak. Jadi anak saya minta untuk membuat project di akhir pembelajaran nanti. Oke. Saat pembelajaran nanti kira-kira kendala apa yang terjadi ya Bu? Untuk kendala yang sering saya alami itu Pak, yang pertama biasanya siswa itu seringnya pasif, dia tidak aktif dalam pembelajaran. Selain itu biasanya juga siswa itu sering terlambat dalam pengumpulan tugas. Terus untuk mengatasi itu apa yang Ibu lakukan ya? Untuk mengatasi siswa pasif nanti akan saya siapkan sebuah strategi pembelajaran ya Pak ya, agar melibatkan siswa setiap kegiatan pembelajaran itu mereka aktif. Untuk solusi dalam rangka mengurangi keterlambatan tugas siswa, itu pastinya saya akan mempertimbangkan ulang antara deadline dengan kemampuan siswa diusahakan sesuai. Kemudian selain itu saya juga akan mengingatkan siswa agar memanajemen waktu dengan baik, serta pembagian tugasnya dalam kelompok itu juga diusahakan agar rata biar tugas itu bisa selesai bersama-sama dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Oh iya, baik sekali Bu rencana itu, semoga nanti berjalan dengan baik. Untuk dari kegiatan pra-supervisi ini seperti apa yang Ibu sampaikan? Untuk kegiatan pra-supervisi ini sangat positif ya Pak ya, dan saya harap malah setiap sebelum pembelajaran malah diadakan seperti ini, karena kan tujuannya baik untuk ngecek kesiapan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran kan semuanya sudah harus disiapkan, entah itu modul guru, modul siswa, LKPD maupun sarana dan prasarana. Jadi semuanya harus disiapkan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oh iya Bu. Baik Bu Dwi, untuk kegiatan pra-observasinya ini semoga nanti di tanggal 20 berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang Ibu rencanakan tercapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih Bu Dwi, semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan hari ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
Oke, ketemu lagi dengan Bu Dwi ya Cah ya. Bisa dimulai pembelajaran hari ini? Bisa. Bu Dwi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Mbak Nadia ya, bisa memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan doa kita bersama tadi bisa membuat kegiatan pembelajaran kita menjadi lancar dan nantinya apa yang disampaikan dapat kalian terima dengan baik ya ya. Sudah siapkan materinya. Sambil berbicara kehadiran ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Nama siapa? Lutfiana. Ada surat isinya? Ada. I atau apa dah? I. Sini ya. Lalu Lutfiana. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, tadi kalian kan sudah perjalanan jauh dari rumah ya. Mungkin di jalan sudah ketemu orang lain, mungkin di jalan ketemu ibu-ibu sayur, pedagang sayur atau apapun itu kan bisa membuat distraksi di pikiran kalian ya. Atau mungkin ada PR yang kalian belum mengerjakan, itu juga membuat pikiran kalian menjadi bercabang dan tidak fokus ke pembelajaran. Oke, sebelum itu kita refresh sejenak ya, kita cek ke fokusan kalian dulu. Silakan bisa berdiri semua. Ya, sudah berdiri semua ya? Sudah. Ini ada sebuah permainan ya. Nama permainannya adalah tepuk ganjil genap. Ya. Sudah tahu perbedaan antara bilangan ganjil dan genap? Sudah. Bilangan ganjil itu yang seperti apa? Bilangan yang tidak bisa dibagi dua itu adalah bilangan ganjil. Sedangkan bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi dua, ya, atau pelipatan dua itu adalah bilangan genap. Oke, sekarang semuanya sudah bisa membedakan antara bilangan ganjil dan genap. Nah, nanti instruksinya diperhatikan ya. Ketika Bu Dwi menyebutkan angka ganjil, ya, ganjil berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Nanti kalian tepuk 2 kali. Jadi misalnya 1, gitu ya. Kemudian kalau nanti yang Bu Dwi sebutkan adalah angka genap, berarti kalian tidak tepuk, diam aja tangannya. Gini nggak apa-apa, diam gini nggak apa-apa, yang penting tidak ada suara. Sudah paham instruksinya ya? Sudah. Mau percobaan dulu atau langsung? Percobaan. Kemudian kita buat kesepakatan dulu ya. Nanti yang salah mau diapain? Nyanyi aja ya. Oke. Tapi nyanyinya nanti setelah pembelajaran selesai. Jadi biar tidak memotong materi ya. Oke. Kita percobaan dulu. Siap ya? Siap. Oke. Tepuk 1, 2, 1, 3, 5, 2. Gak apa, ini masih percobaan. Nah, nanti berarti yang salah ya, yang salah nanti sebutkan nama ya. Nanti akan berbicara. Konsekuensinya tadi kesepakatannya adalah menyanyi ya, tetapi setelah pembelajaran selesai. Oke, sudah siap ya? Tadi masih latihan, ini sudah serius ya. Kalau tepuk, tolong tepuk semuanya. Tadi pas kalian lihat ada yang masih ragu-ragu takut salah, sedikit aja ya kan? Ada. Gimana Mbak Milka masih bingung? Ya. Ini kalau nanti gue menyebutkan angka ganjil, ganjil tahu ya? Ganjil 1, 3, 5, terus dan seterusnya. Nanti kamu tepuk 2 kali.
materi ya. Kalau sudah tidak ada yang salah berarti sudah fokus. Oke, kelompok 2, kelompok 1, 5, 7, 2. Lanjut lagi ya, 4. Jadi belum fokus, ayo konsentrasi. Kiranya fokus di sini dan ke yang lain ya. 4, 5, 2, 3, 7, 1, 4. Dan naik lagi. Ya nanti pas lagi ya kita sudah 7, 8. Oke, berarti sudah benar semua, sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lagi ya kesepakatannya harus kita jalankan, tapi nanti di setelah pembelajaran. Oke, materi dari ini ya, kita akan belajar tentang sistem komputer ya. Kemarin bab 1, bab 2 kalian sudah selesai, sudah pelajarian ya. Jadi kita sudah ganti materi baru. Silahkan alat tulisnya, bukunya bisa dikeluarkan. Kalau ada sesuatu yang penting silahkan bisa diangkat ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita sepakati dulu ya tadi ya aturan mainnya selama pembelajaran yang matematika nanti. Nah, nanti selama pembelajaran Bujwi minta ketika kalian belum Bujwi arahkan untuk menggunakan HP, tolong HP-nya disimpan dulu semua. Tidak ada yang main HP. Sepakat? Sepakat ya. 2, ketika pembelajaran nanti berlangsung, ketika sebelum menjelaskan tidak ada yang berbicara sendiri atau ngobrol dengan temannya ya. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, silakan nanti ketika Bujwi menyampaikan materi, misalnya ada hal yang sekiranya membingungkan atau kalian butuh konfirmasi, silakan boleh bertanya dengan cara angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi nanti tidak akan ada yang memotong pembicaraan seperti itu ya. Oke. Kita sepakati bersama tadi ya 3 kesepakatan kelas kita. Nah, di mapel sistem komputer ini ya biasanya Bujwi gampangannya disingkat jadi Siskom saja sistem komputer ya. Nah, tujuan pembelajaran jadi setiap bab itu ada tujuannya. Untuk bab ini tujuannya adalah nanti melalui kegiatan diskusi dan praktik. Berarti kegiatan kita nanti akan diskusi ya, kemudian dilanjutkan dengan praktik. Dengan kegiatan tersebut peserta didik berarti kalian ya mampu membuat presentasi digital bertema sistem komputer menggunakan aplikasi Canva. Kalian sudah familiar dengan Canva ya? Sudah. Next, indikatornya kapan atau bagaimana ciri-ciri atau tanda kalau tujuan pembelajaran kita tercapai. Yang pertama, indikatornya adalah kalian nanti dapat memahami komponen utama sistem komputer ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kemampuan keterampilan ya. Yang pertama tadi kognitif atau pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Ketika nanti kalian dapat membuat presentasi Canva bertema dengan sistem komputer, itu nanti kalian dikatakan berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita. Dan yang terakhir, nanti kalian ini afektif atau sikap ya, peserta didik bekerja sama. Kalian nanti dalam kelompok bekerja sama bergotong royong dalam membuat presentasi digital sistem komputer. Oh, 3 itu ya. Jadi nanti meliputi pengetahuan keterampilan kita baik harusnya. Next, nah sebelum masuk ke materi ya, di sini ada yang sudah tahu atau belum tentang fungsi komputer. Kalau komputer pasti sudah tahu semuanya ya. Oke, kalau fungsinya ada yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan. untuk membantu manusia sebagai sarana komunikasi, bekerja atau bisnis, dan sarana pendidikan. Oke, Mbak Wiwi tepuk tangan dulu. Ya, benar sekali ya. Jadi fungsi komputer itu untuk membantu manusia, entah dalam bidang pekerjaan ataupun pendidikan ya Mbak ya. Bisa
bagaimana sih komputer bisa menjalankan tugas tadi yang disampaikan oleh teman-teman Mbak Wiwit. Bagaimana komputer bisa menghibur kita, bagaimana komputer bisa membantu kita dalam perhitungan, dalam mengedit dokumen. Ada yang sudah tahu belum cara kerjanya komputer atau bagaimana sih komputer bisa kerja? Ada yang tahu? Belum? Oke, nanti kita bahas bersama setelah ini ya. Next. Oke, jadi bisa diperhatikan di depan ini ya, ya, sistem komputer. Bisa minta tolong dibacakan Mbak Poppy. Oke, ya, terlihat ya. Sistem komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen elektronik, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang bekerja sama untuk melakukan pemrosesan data, penyimpanan informasi, dan menjelaskan berbagai tugas komputasi. Oke, terima kasih Mbak Poppy. Jadi sudah dibacakan oleh Mbak Poppy tadi ya, bahwa sistem komputer yang namanya sistem itu adalah sekumpulan perangkat ya. Sistem itu tidak bisa berdiri sendiri tunggal, itu tidak. Ya, kalau sistem berarti gabungan dari beberapa perangkat apa saja. Nah, ini disebutkan ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, dan juga ada orang yang menggunakannya atau brainware ya. Ada 3 komponen utama itu tadi yang bekerja sama untuk melakukan atau pemrosesan data. Kemudian ada penyimpanan informasi dan menjalankan berbagai tugas komputasi ya. Ini adalah pengertian dari sistem komputer. Sampai sini dulu kira-kira ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada next ya. Nah, ini tadi sudah tertuang ya sebenarnya di dalam pengertiannya tadi, bahwa komponen utama dari komputer itu terdiri dari tiga komponen ya. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang terakhir adalah orang yang menggunakan. Bisa dikatakan sebagai pengguna ya, istilahnya adalah brainware. Nah, kalau komponen utama, yang namanya utama itu kan harus ada ya Kak ya. Kalau misalnya salah satu tidak ada hardware saja dan software, brainware-nya nggak ada, kira-kira berjalan atau tidak sistemnya? Tidak. Karena hanya ada perangkat, aplikasi, tetapi tidak ada yang menjalankan, ya tidak bisa berjalan. Kalau dibalik, misalnya ada orangnya ya, ada brainware-nya, kemudian dan ada perangkat kerasnya, ada hardware, tetapi tidak ada software atau perangkat lunak, kira-kira bisa berjalan atau tidak? Tidak juga ya, karena perangkat keras itu kalau kondisinya hanya ada perangkatnya tetapi tidak ada aplikasinya, itu tidak akan ada gunanya ya, dan tidak bisa digunakan untuk membantu tugas kita atau melakukan pekerjaan kita, itu tidak akan bisa. Jadi yang namanya utama, komponen utama berarti tiga-tiganya harus ada. Oke, next. Ini kita masuk ke komponen yang pertama ya, atau hardware. Nama lainnya tadi apa? Hardware? Perangkat keras. Ya, perangkat keras berasal dari bahasa Inggris ya. Nah, perangkat keras ini dibagi menjadi 4 ya. Ada perangkat input atau untuk masukan. Contohnya banyak, nanti bisa kalian explore sendiri ya. Contohnya adalah mouse, keyboard, kemudian di sini ada yang suka main PS. Kalau putra biasanya jarang ya, anak putra biasanya sering. Ada joystick, kalian tahu ya ya, yang buat main PS itu juga termasuk input ya. Kemudian ada yang namanya pemrosesan, itu adalah CPU atau otak dari komputer, itu adalah perangkat proses. Kemudian ada perangkat output yang mengeluarkan hasil dari pemrosesan data, itu adalah monitor dan juga speaker. Monitor itu mengeluarkan output berupa gambar. Kalau speaker mengeluarkan output berupa Suara. Ya, benar. Dan yang terakhir keempat adalah storage. Storage itu adalah media penyimpanan. Ini sama seperti di HP kalian. Di HP kalian kan ada memorinya ya. Itu adalah media penyimpanan. Di laptop pun ada, namanya hard disk atau SSD. Selain itu juga ada perangkat penyimpanan portable yang bisa dibawa kemana saja. Contohnya adalah
flashdisk tahu ya, flashdisk ya. Untuk contoh lain nanti bisa kalian explore setelah ini ya. Nah, software itu dibagi menjadi 4, bisa minta tolong dibacakan Mbak Milka. Jenis-jenis software ini ada 4, bisa tolong dibacakan. 1. Sistem operasi. 2. Program aplikasi. 3. Bahasa pemrograman. 4. Program bantu. Yang 4 ini ya, ini nanti juga akan kita explore bersama setelah ini. Dan yang terakhir itu ada bandwidth atau pengguna. Penggunanya itu macam-macam kan. Kalian itu juga bisa dikatakan sebagai pengguna. Ini seperti ini juga pengguna ya. Kemudian ada profesi-profesi tertentu yang memang pekerjaannya itu menggunakan komputer. Di antaranya ada operator, programmer, analis sistem dan lain-lain yang nanti kalian bisa baca sendiri. Oke. Setelah ini ya, setelah tadi dapat materi pendahuluan ya jadi nanti silahkan kalian explore sendiri berdasarkan kelompok ya. Untuk kelompoknya nanti sesuai dengan pembagian di pertemuan sebelumnya berdasarkan gaya belajar kalian ya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, nanti disesuaikan dengan itu. Untuk kelompoknya sama dengan yang kemarin, oke? Oke. Untuk pembagian kelompoknya nanti berarti kelompok 1 ini ya membahas tentang hardware, kelompok 2 software dan seterusnya. Nanti kalau ini kan untuk kelompoknya sesuai yang kemarin ya. Setelah ini silakan bergabung dengan kelompok masing-masing tanpa suara ya, hanya berpindah posisi saja. Silakan yang diperlukan buku beserta HP-nya bisa dibawa. Ya, silakan berpindah tanpa suara ya. Nah, ini sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk tugasnya atau instruksinya sama tadi ya yang disebutkan di awal bahwa kalian akan mengeksplor materi sistem komputer ini sesuai dengan pembagian kelompok yang ada di depan. Berarti kelompok 1 nanti kalian cari tahu tentang hardware itu apa, jenisnya atau mungkin fungsinya, cara kerjanya itu bisa dicari ya. Kelompok 2 pun sama, 2 sampai 9 sama ya. Mengeksplor, cari materi berdasarkan sumber internet boleh, kalau kalian punya buku cetak juga boleh dicari ya. Kemudian setelah kalian cari, kalian buat hasilnya dalam bentuk infografis boleh, mind map boleh, video boleh, PPT juga boleh ya. Jadi nanti akan kalian presentasikan tiap kelompok. Untuk hasil pembuatannya bebas ya. Jadi kalian cari materi dulu. Misalnya ini kelompok 9 ya. Jadi jenis komputer. Ternyata nanti ketemu misalnya ada 9 jenis ya. Nah, itu kalian buat misalnya yang paling sesuai. Oh, ternyata Pak membuat mind map itu paling sesuai. Karena misalnya topik utamanya mind map ditaruh tengah. Terus cabangnya 1, jenis pertama apa, 2 apa, 3 apa, sampai 9. Sudah paham ya? Ya, silakan bisa mulai. Dan dibagi tugasnya, ada yang browsing, ada yang mungkin menyimpulkan, ada yang langsung membuat kanvanya. Perlu ditutor dulu untuk pembuatan atau akses kanvanya. Sudah bisa ya? Oke, silakan. HP-nya boleh dikeluarkan. Oke, langsung bekerja. Cara membuatnya. Kalau kanvas biasanya kalian pakai aplikasi atau website dulu? Yang masih bingung cara membuatnya yang kanvas, bisa dikatakan sudah ada banyak template.
Ini nanti silakan bisa diisi identitasnya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Kemudian materi utamanya adalah sistem komputer. Di bawahnya yang hasil pengerjaan nanti kalian tulis materi kalian tadi. Judulnya kan beda-beda. Kalian tulis. Terus hasil pencarian kalian apa? Diringkas ditulis di sini. Ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah ini LKPD dan juga hasil desain kalian. Oke? Oke, ini bagi satu-satu. Ini kelompok berapa? 5. Ya, ada yang silakan. Iya, tata konsepnya. Ini berarti mau membuat tata konsep ya? Oke, sudah ada template. Bisa dipilih template yang free saja biar bisa diunduh. Oke, Mbak Tika. Jawabannya ditaruh sini Bu. Iya, hasil pengerjaannya berarti kalau ini kan berupa desain, ini berupa resume materinya, hasil pencariannya dituangkan di sini. Ya, oke, silakan ya. Oke. Cari dulu. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya, ini dari kelompok 7. Kelompok 7 mana? Di sini saja langsung. Ini berarti kan kelompok 7 program bantu. Misalnya apa saja isinya program bantu, ada misalnya antivirus apa kayak gitu. Tuangkan di sini dan juga di desainnya. Ini nggak bisa. Nggak usah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok berapa? 9. Oke, gimana? Ininya ditulis di sini Bu. Ditulis di bawah saja di hasil pengerjaan. Jadi kelompok 9 tentang jenis-jenis komputer ya. Berarti sini jenis-jenis komputer ada apa saja. Misalnya ada 7 atau 9 ditulis di sini. Berarti di sini Bu. Ya, ditulis semua boleh atau mungkin kalau misal desainnya di Canva itu kan terbatas ya, kan nggak bisa banyak-banyak. Misalnya diambil 9 saja atau 5 saja boleh. Ya, sudah paham? Sudah. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tanpa di hasil desainnya dikasih identitas kelompoknya. Jadi kelompok berapa? Terus anggotanya siapa saja? Kecil saja, tidak apa-apa di pojokan atau di luar kelompok. Yang di desainnya yang di kantor. Berapa persen ini pembuatannya? Sedikit lagi, oke, dilanjutkan, masih ada waktu. Semua kelompok harus berkontribusi ya. Mobil Harus saling membantu, gotong royong. di peringkat. Kelompok 6 sudah mulai mendesain. Sudah ya. Sudah berapa persen kira-kira? 60. Kurang nih Bu, kurangnya kita. Iya. Oke, bisa dilanjut sambil bisa dicicil untuk resume materinya ya, ditulis di LKPD. Kelompok 3 ya, sudah selesai? Sudah, 90% ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Semua anggota harus ikut serta.
Kelompok 2 sudah hampir selesai ya. Oke, persiapan untuk presentasi ya sebentar lagi ya. Oke, dimatangkan dulu. Berapa persen? Ya, tinggal hasilnya ya, bisa dibagi saja. Yang lain bisa, yang nggak desain bisa nyicil nulis dulu. Jadi biar ini selesai, ini juga selesai. Oke, silakan. Kelompok 4 ya. Kelompok 6. Benar. Kelompok 7 ya. Ada kesulitan? Ada. Gimana? Sudah terpecahkan belum? Kenapa kesulitannya? Oke, terkendala sinyal? Enggak tahu. Jadi tunggu saja, sabar ya. Sambil terus berusaha bisa mengerjakan yang lain ini ya, sudah dicicil juga. Oke, dilanjutkan ya. Berapa persen pekerjaannya? Tinggal nulis saja. Kisahnya sudah jadi. Oke. Identitas kelompoknya jangan sampai lupa ya. Nah, identitas kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Cari ruang kosong dulu. Oke, lanjut ya. Kelompok 9. Sudah berapa persen? Tinggal nulis. Terus saja desainnya sudah jadi ya. Identitas kelompoknya sudah. Oke, silahkan bisa dilanjut nulisnya. Dipercepat ya, waktunya sudah semakin lama. Oke, gimana? Ya, identitas kelompoknya. Oh, kelompok berapa bisa ditaruh di sini atau sini yang masih kosong. Kelompok berapa, anggotanya berapa, siapa saja. Ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan bisa dimakan ini. Nanti bisa jadi 2 ya. LKPD-nya jadi, kemudian desainnya juga sudah jadi. Oke, silakan. Oh, nanti ada keterangan dong. Biasanya objek mana yang dia harus berbayar. Kalau template-nya yang berbayar berarti harus ganti template. Dan juga atau fontnya nah, udah jadi apa? Ini tadi apa? Presentasi? Iya. Berarti Microsoft PowerPoint ya, presentasi kan? Materinya banyak jadi Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pekerjaan kami berupa infografis dengan tema software atau perangkat lunak yang kami buat menggunakan aplikasi Canva. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari informasi terkait dengan materi software dari internet. Selanjutnya kami buat resume atau ringkasan. Tahap berikutnya adalah mengakses Canva dan menggunakan resume materi ke dalam bentuk infografis. Oke, bisa ditunjukkan hasil desainnya. Hasil desainnya sudah diunduh juga tadi. Ya. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kemudian sudah selesai lagi. Jadi selain kelompok 2, silakan kelompok berapa yang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kami mencari tentang sistem pemrograman dari internet, lalu kami tuangkan ke dalam bentuk
PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva. Berikut informasi yang kami dapatkan. Sistem pemrograman, pengertian. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Fungsi dari bahasa pemrograman adalah: 1. Digunakan untuk membuat aplikasi permainan, antivirus, website, dan software. 2. Sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. 3. Sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan pemrograman. Ada jenis-jenis dari bahasa pemrograman, yaitu 1. Bahasa pemrograman tingkat rendah, 2. Bahasa pemrograman tingkat menengah, 3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Berikut contoh-contoh dari bahasa pemrograman. 1. Java, 2. Python, 3. JavaScript, 3. HTML, 5. PHP, 6. ASP, 7. CSS, 8. Perl, 9. XML, 10. HTML. Berikut hasil pengerjaan PowerPoint yang kami buat di Canva terkait dengan materi bahasa pemrograman. Oke, silakan bisa ditunjukkan hasil pekerjaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak. Tadi sudah dilakukan presentasi oleh beberapa kelompok. Untuk sisanya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena kita terbatas dengan waktu ya. Nah, tadi kalian sudah berhasil membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Ada yang bentuknya infografis, ada yang bentuknya mind map, kemudian video, ada yang PowerPoint juga ya. Bahkan mungkin yang belum maju juga ada bentuk lain lagi, nanti akan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Next, untuk hasil pembuatan proyeknya, desainnya, nanti silahkan kalian kumpulkan di link yang sudah disiapkan ini ya. Bisa di scan atau mungkin nanti bisa saja di grup WhatsApp ya. Next, oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan bisa angkat tangan. Oke, silahkan Mbak Midas. Sistem komputer terdiri dari komponen pertama, Ya, silahkan. Siapa yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan bisa angkat tangan. saya Bu. Oke, silahkan. Saya Nafita Sari. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen pertama, yaitu 1. Hardware, 2. Software, 3. Brainware. Oke, kemudian ya. Jadi kita tadi sudah mempelajari komponen utama sistem komputer yang terdiri dari 3. Apa saja tadi? Yang pertama hardware atau perangkat. Yang kedua software atau perangkat. Yang terakhir kita ini sebagai pengguna, istilahnya adalah brainware. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Novita. Selanjutnya, nah, sebelum kita akhiri, mari kita sejenak merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini ya. Kita lakukan refleksi pembelajaran dulu. Dimulai dari pertanyaan pertama. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan perwakilan bisa angkat tangan. Saya dulu. Silakan Mbak Melisa. Tadi kita belajar tentang komputer, kemudian juga infografisnya menggunakan Canva. Oke ya, benar ya. Ada yang kalau kelompok 2 memang kebetulan buat infografis ya. Kelompok lain ada yang buat mind map, ada yang PowerPoint, ada yang untuk lain juga, ada yang video juga ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kalian terhadap proses pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Silahkan, salah satu bisa menyampaikan. Oke, silahkan. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena media pembelajarannya menarik dan melibatkan kami sebagai peserta didik. Alhamdulillah ya kalau merasa senang ya. Dan yang terakhir, yang ketiga,
ada apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut terkait materi di sistem komputer ini? Silahkan. Satu lagi. J. Silahkan Mbak Rensi. Perkenalkan, nama saya Rensi Hanya Mendebarko. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Kami ingin belajar lebih jauh tentang mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Oke, berarti materi kita ini kan masih dasar ya. Oke, nanti akan kita kembangkan sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Rensi. Kita akan belajar bagaimana mengoperasikan komputer tentunya sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Dwi cukupkan. Bagi kalian yang ingin bertanya silahkan Bu Dwi kasih kesempatan. Ada tidak? Tidak. Berarti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi ya bagi kelompok yang belum lanjut. Kemudian mungkin ada yang belum selesai, silahkan bisa diselesaikan. Kemudian setelah ini nanti Bu Dwi akan share link pengumpulannya. Kalau yang sudah bisa diunduh bisa langsung dikirim ya atau diupload dari link itu. Bagi yang tidak bisa mendownload karena suatu hal, nanti yang dikumpulkan adalah linknya ya. Kalian bisa ya mendapatkan linknya. Linknya nanti di copy kemudian dipaste di form pengumpulan tugasnya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torsinya kembali terus salah. Oke, setelah ini sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan bisa kembali ke posisi masing-masing, serta meja kursinya bisa ditata kembali, dirapikan kembali. Silakan. Oke, sudah ya tanpa suara. Dan nanti akan kita akhiri dengan doa. Tertata rapi, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Di tempat siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan jadwal dulu ya. Ya, sudah dapat ya jadwal SMK ya. Sudah. Bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri 1 Juwangi. Religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif. Yes. Oke, terima kasih ya Jan ya. Kerjasama kita serukan yang kebanggaan kita ya. Selamat pagi Bu Dwi Andriani. Pagi Pak. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin Bu Dwi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 TB2 dan kemarin saya sudah melaksanakan observasi. Bagaimana perasaan Bu Dwi setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas Bu? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega Pak, lega, tenang, bahagia bisa ketemu anak-anak, bisa menyampaikan materi ke anak. Alhamdulillah. Untuk kemarin sudah melaksanakan pembelajaran, Ibu masih ingat tidak tujuan pembelajaran itu apa Bu?
Iya Pak, untuk tujuan pembelajarannya Ya. kemarin melalui kegiatan diskusi dan praktek karena Ya. diskusi dulu kemudian anak praktek membuat proyek ya Pak ya, itu peserta didik diharapkan mampu membuat informasi digital Ya. bertema sistem komputer menggunakan aplikasi Canva dengan baik. Begitu. Terus apa yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran kemarin? Oke, kalau menurut saya ya Pak ya, untuk hal yang sudah baik di pembelajaran saya itu kemarin saya menerapkan model pembelajaran project based learning, Oh, di gitu. mana model pembelajaran tersebut itu mengakomodasi keaktifan peserta didik Pak. Jadi pembelajaran itu bisa berpusat di peserta didik, tidak berpusat ke gurunya. Terus kekurangan dan kelebihannya apa, Bu? Ya, untuk kelebihannya tadi ya Pak ya, Ya. untuk kekurangannya kalau menurut saya itu karena model PJBL itu kan membutuhkan waktu durasi yang agak panjang ya Pak, karena biasanya kalau mengerjakan proyek itu ada beberapa kendala teknis yang Ya. dialami siswa sehingga kenyataannya saat pembelajaran itu Ya. mungkin waktunya tidak sesuai dengan di alokasi waktu yang direncanakan pembelajaran. Terus dari angka 0 sampai 10 ya Bu, kira-kira posisi Bu Dwi itu di angka berapa ya? Mungkin di angka 7 sampai 8 Pak. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi. Begitu ya. Terus untuk ya apa pembelajaran yang ingin ditingkatkan itu apa ya? Untuk yang ingin ditingkatkan ya Pak, Ya. satu itu ya tadi Pak, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik Pak. Gitu. Keaktifan peserta didik selama pembelajaran, jadi agar kelasnya itu aktif, tidak pasif seperti itu. Oh, bagus. Terus untuk kedepannya rencana tindak lanjut dari Bu Dwi dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam itu seperti apa, Bu? Untuk mengcover kebutuhan siswa yang beragam ya Pak, mungkin nanti akan saya buat di awal itu asesmen diagnostik dulu Pak. Ya. Saya petakan dulu siswa yang memiliki gaya belajar seperti ini, kemudian siswa yang memiliki karakter seperti ini, itu nanti akan saya sesuaikan untuk model pembelajaran dan juga bahan ajarannya. Bisa diceritakan lebih spesifik model pembelajarannya atau yang akan diaktifkan itu apa, Bu? Mungkin Kak ini Pak, untuk karena kan diferensiasi ya Pak ya, untuk siswa yang mungkin lebih suka atau lebih cepat menangkap materi secara langsung, nanti akan saya pandu, saya demonstrasikan di depan kelas. Seperti itu. Kemudian untuk anak yang mungkin sukanya audiovisual ya Pak, nanti akan saya siapkan berupa video tutorial bagaimana cara membuat proyek itu, step by stepnya seperti apa. Seperti itu. Terkait nanti waktu pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, waktunya kapan, Bu, nanti? Untuk minggu ini mungkin saya buat perencanaannya dulu Pak. Perencanaannya nanti kalau sudah jadi, insya Allah nanti akan saya sampaikan, akan saya praktekkan ke anak-anak itu minggu depan. Oh, gitu, minggu depan. Terus untuk apa komitmen dan tanggung jawab Bu Dwi untuk pembelajaran di kelas 10 TB2 itu seperti apa? Untuk komitmen pastinya saya ajak anak dulu untuk menyepakati kesepakatan kelas dulu agar pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana. Jadi nanti saya sampaikan, kita buat kesepakatan kelas dulu, kemudian mulai saya praktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE tadi. Untuk apa, Bu, dari percakapan wawancara hari ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya, untuk kesimpulannya ya Pak, jadi sebelum ini kan kita sudah melakukan yang namanya kegiatan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan hari ini kita melaksanakan pasca ya. Untuk hal yang bisa saya peroleh, jadi sebelum masuk kelas memang perlu diadakan yang namanya praobservasi untuk menyiapkan atau untuk mematangkan persiapan dulu Pak sebelum masuk kelas. Kemudian di kelas pasti sudah disesuaikan dengan pedomannya, yaitu modul ajarnya. Kemudian di kelas itu juga kita bisa melakukan refleksi dengan anak-anak, bagaimana apakah pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik, apakah menyenangkan, apakah berpusat kepada murid, seperti itu. Dan juga refleksi itu juga salah satu cerminan untuk ini Pak, melaksanakan pembelajaran yang KSE tadi, yang sosial emosional anak. Mungkin anak bisa menyampaikan, oh ternyata hari ini saya senang melaksanakan pembelajaran hari ini, apakah
di kemudian hari mau dibuat seperti ini lagi atau seperti apa? Mungkin seperti itu Pak. Bagus sekali rencana dulu ya. Terus adakah yang ingin Ibu sampaikan atau yang harapan ke depannya? Harapan ke depannya mungkin ini Pak, untuk praktek pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE ini kan mungkin Bapak Ibu di sini kan banyak yang belum mengenal jadi asing. Saya pun juga untuk yang KSE juga baru mendengar baru ya Pak ya. Jadi mungkin nanti Bapak Aksan bisa mengasihkan ke teman-teman, bisa sharing bareng bagaimana praktek melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dan juga KSE ini Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selanjutnya saya minta kepada Bu Hoiria untuk memberikan umpan balik pada kegiatan pasca observasi ini saya dengan Bu Dwi Andriani. Monggo Bu minta bimbingannya dan minta sarannya dari Mas Dwi. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan Pak Hasan kepada saya. Saya akan mencoba memberikan sedikit apa yang telah saya amati begitu. Tadi untuk prinsip coaching itu kan dari kemitraan yang pertama. Tujuan sudah disampaikan oleh coach dalam hal ini Bu Dwi Andriani ya. Itu sudah baik. Kemudian Pak Hasan juga tidak menggurui, tidak menjadi superior begitu kan. Kemudian proses kreatifnya sudah menghasilkan percakapan dua arah antara coach dalam hal ini Pak Hasan dan coach Bu Dwi Andriani ya. Kemudian Bu Dwi yang sudah memberikan banyak berbicaranya. Jadi Pak Hasan hanya memberikan pertanyaan pemantik, begitu sudah berjalan dengan baik sesuai alur tirta begitu. Kemudian Pak Hasan juga beberapa kali mengulang atau merangkum perkataan dari Bu Dwi begitu. Kemudian pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan menggali. Itu kemudian untuk memaksimalkan potensinya sudah bagus, percakapannya sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tadi saya mendengar dari coachingnya begitu. Kemudian percakapan juga ditutup dengan kesimpulan dari coach, bukan dari Pak Hasan. Gitu. Terima kasih. Saya kira Pak Hasan sudah menjadi sudah siap untuk menjadi kandidat kepala sekolah ya. Bacaannya dulu. Baik, Pak Hasan begitu saja dari saya. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih banyak Bu Hoiria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya saya sangat terima kasih banget untuk waktu Bu Dwi sudah meluangkan waktunya. Saya juga mohon maaf banget bila ada kesalahan dan terima kasih kepada Bu Siti Faria yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sekolah saya di SMK Negeri 1 Juwangi. Semoga bisa pembelajaran lebih baik lagi, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi dari kegiatan tahapan dari pra observasi dan observasi, setelah itu pasca observasi. Semoga dari kegiatan ini memberikan manfaat yang lebih baik untuk peserta didik dan pembelajaran lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Hoiria. Semoga menjadi lebih baik pembelajaran di sekolah kami. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.